Halo anak-anakku semua, kembali lagi dengan Pak Ardi. Pertemuan kali ini kita masih membahas soal-soal penilaian akhir semester. Kalau sebelumnya anak-anak semua sudah mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 35, kita melanjutkan kembali. Kali ini kita mulai dari nomor 36 sampai nomor 50 ya. Jadi silahkan anak-anak semua melihat video ini, dipelajari dengan baik, dipahami ya. Kalau misalkan masih belum mengerti, silahkan bertanya atau bisa mengulang kembali video ini karena video ini pasti sudah terposting di YouTube. Jadi sewaktu-waktu dapat anak-anak buka kembali ya. Jadi tetap semangat, selamat belajar. Oke, kita langsung saja pada pembahasan berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan soal PAS ini dimulai dari nomor 36 sampai nomor 50 ya. Dimulai dari nomor 36 terlebih dahulu. Jangan lupa, yang pertama adalah kita membaca soalnya terlebih dahulu atau pertanyaannya terlebih dahulu ya. Penulisan kata tidak baku pada paragraf tersebut terdapat pada. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kata tidak baku. Nah, karena di dalam teksnya ini sudah tercetak tebal, maka kita fokuskan saja pada kata yang bercetak tebal ya. Nah, tinggal kita cari kata-kata yang memang tidak baku. Yang pertama di sini ada gizi. Di sini gizinya menggunakan S ya, bukan menggunakan Z. Kemudian ada ekologi. Kemudian ada ekonomi. Kemudian ada abrasi. Nah, dari sisi penulisan, kata yang tidak baku itu terdapat pada kata gizi ya. Nah, gizi ini seharusnya gizi, bukan gizi, tetapi menggunakan huruf Z ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 37. Penulisan kata tidak baku menjadi kata baku yang tepat adalah, nah ini sama seperti pembahasan yang sebelumnya, ya, bahwa kita diminta untuk memperbaiki kata yang tidak baku menjadi kata yang baku, ya. Artinya, kata-kata yang memang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kita ubah menjadi kata yang memang sesuai ya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka ini sudah tercetak tebal juga di dalam teks dan sudah tersedia di dalam pilihannya. Tinggal kita mencocokkan saja. Tinggal kita melihat apakah pilihan dari A, B, C, D ini ketika diperbaiki apakah benar atau tidak ya. Kita disuruh mencari perbaikan kata yang tidak baku menjadi kata baku yang paling tepat. Nah, dari yang A, teknologi menjadi teknologi ya. Di sini menggunakan huruf H tampaknya. Maka secara kebahasaan, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lebih tepat itu teknologi ya. Karena ini sudah benar, tidak perlu diperbaiki menjadi teknologi. Maka ini salah, otomatis yang A salah ya. Kemudian komoditas. Nah, komoditas menjadi komoditi. Apakah benar? Tentu tidak tepat ya. Komoditas di sini sudah baku. Sedangkan komoditi malah menjadi tidak baku ya. Kemudian yang C, skala menjadi skala. Skala menjadi skala. Nah, maka kata baku yang tepat adalah skala. Tidak perlu menggunakan skala, ada huruf E ya pada kata skala. Maka kata skala ini, nah ini termasuk kata yang tidak baku. Kemudian diperbaiki menjadi yang kata baku. Maka jawabannya yang C ini tepat ya. Tetapi kita lihat yang D ya. Produk menjadi produk. Maka tidak tepat. Produk itu sudah benar. Sehingga tidak perlu diperbaiki ya. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 38.
Kalimat yang menunjukkan definisi adalah, nah perlu anak-anak ketahui bahwa kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan dan biasanya ditandai dengan kata-kata, nah terdapat kata-kata seperti ialah, merupakan, adalah. Nah, maka itu termasuk kalimat definisi. Ada berapa jenis kalimat sih di dalam teks hasil observasi? Ini kan sepertinya ya, ini terkait dengan teks hasil observasi. Maka ada beberapa kalimat, yaitu ada kalimat klasifikasi, ada kalimat definisi, ada kalimat memerinci. Nah, oke, kita periksa satu persatu. Yang A, kunang-kunang salah satu jenis serangga unik, bukti kebesaran sang pencipta yang bisa mengeluarkan cahaya kemilau di malam hari. Di sini apakah ada ciri-ciri dari kalimat definisi? Nah, tampaknya belum ya, belum memenuhi kriteria dari ciri-ciri kalimat definisi. Kemudian yang B kita lihat. Lantai rumah biasanya berupa tanah, keramik, babut, ubin, namun ada pula yang membuat lantai dari benda material lainnya, seperti kayu. Nah, yang B apakah kalimat definisi? Tampaknya karena di sini terdapat beberapa perincian, maka di sini termasuk kalimat perincian ya, kalimat memerinci ya. Oke, kita lihat lagi yang C. Kantong semar adalah tanaman jenis epifit, yakni tanaman yang hidup pada tanaman lain, tetapi tidak menyerap makanan tuan rumah seperti benalu. Nah, di sini jelas sekali terdapat ciri kalimat definisi dan memang berupa penjelasan dari kantong semar. Maka di sini tentu jawabannya yang C. Tetapi kita lihat dulu yang D. Pohon manggis memiliki ciri tinggi rata-rata mencapai 6-25 meter. Memiliki daun rapat, pohon tegak lurus dengan percabangan simetris membentuk kerucut. Nah, di sini tampaknya masih kalimat memerinci ya. Memerinci apa? Ciri-ciri dari pohon manggis. Maka yang lebih tepat adalah jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi. Kalimat yang menunjukkan klasifikasi, nomor 39 ya. Kalimat yang menunjukkan klasifikasi. Oke, kita lihat yang A. Manggis adalah salah satu tanaman buah asli Indonesia yang cukup disukai. Apakah merupakan kalimat klasifikasi? Kalimat klasifikasi itu hampir sama dengan kalimat memerinci. Jadi kita mencoba mengelompokkan. Ya, mengelompokkan apa? Misalkan mengelompokkan jenis-jenis manggis atau jenis-jenis pohon seperti itu contohnya. Yang A ini tentu ini termasuk kalimat definisi ya, bukan klasifikasi. Yang B, menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit dimulai dari mencuci tangan. Ini juga masih belum termasuk dalam kalimat klasifikasi. Yang C, teh, ini bukan teh ya, tapi teh ya. Teh merupakan minuman yang paling populer dan paling digemari di Indonesia. Maka ini juga belum termasuk klasifikasi karena ada kata merupakan yang kalimat di sini termasuk dalam kalimat definisi. Yang D, pantai Landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar dan tidak curam. Nah, maka di sini termasuk klasifikasi dari ciri-ciri pantai Landai ya. Yaitu apa? Permukaannya yang relatif datar dan tidak curam. Maka di sini termasuk klasifikasi. Jawabannya yang D. Nomor 40. Perbaikan kalimat tersebut menjadi kalimat baku. Nah, ternyata tidak hanya kata ya yang tidak hanya kata yang merupakan ada baku dan tidak baku, tetapi kalimat juga bisa ya terjadi, yaitu kalimat baku dan kalimat tidak baku. Maka di sini berkaitan dengan kalimat baku itu, maka ya kita perlu mencermati kalimat ini. Apakah kalimatnya itu ada yang salah dari sisi
penulisannya tentunya ya. Oke, kita lihat di sini. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kalau dilihat, tampaknya ada yang salah ya. Tentu kita harus perbaiki kalimat tersebut. Kita lihat yang A. Terumbu karang mengandung manfaat yang sangat besar sekali, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Nah, di sini apakah benar? Tentu belum tepat ya, karena tidak ada kata sangat besar sekali. Kalau kata sangat besar sekali ini terlalu berlebihan, maka tidak termasuk ke dalam kalimat baku. Tentu ditambah lagi dengan ada penambahan kata tanda koma ya di sini ya, tanda koma sebelum konjungsi dalam antar kalimat nih, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang B, manfaat dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Di sini juga masih salah ya anak-anak. Kalau misalkan kalimat yang memiliki konjungsi di antar kalimat, maka tidak perlu menggunakan tanda koma ya. Ini masih salah. Walaupun memang dari struktur kalimatnya memang sudah benar ini, ya, menghilangkan kata adalah, ya. Kemudian yang C, manfaat yang terkandung terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Di sini juga sebenarnya sudah benar kalimatnya, ya, menghilangkan kata adalah dan manfaat karena pengulangan ya. Tetapi di sini masih menggunakan tanda koma sebelum konjungsi, maka masih salah. Tentu yang kita lihat yang D, manfaat terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Maka yang lebih tepat adalah jawabannya yang D. Nah, ingat ya, kalau ada konjungsi di tengah-tengah kalimat atau fungsinya sebagai intra kalimat, maka tidak perlu menggunakan tanda koma sebelum kata konjungsi tersebut. Nomor 41. Penulisan ejaan yang tepat adalah, penulisan ejaan itu maksudnya adalah sama seperti tadi penulisan yang benar, gitu ya. Kalau di sini dilihat maka penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk kata-kata apa saja sih? Nah, penggunaan huruf kapital itu biasanya digunakan untuk menamai sebuah dalam sebuah nama daerah, geografis, atau tempat. Maka harus huruf pertama ya pada kata tersebut harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kapital juga biasanya digunakan ya terdapat pada kata seseorang atau lembaga atau organisasi, maka harus menggunakan huruf kapital pada awalan katanya ya. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, tampaknya di sini ada sebuah jenis pisang, kemudian ada nama pulau, salah satu pulau di Indonesia, kemudian ada gadis yang berasal dari daerah Betawi ya. Atau Sunda. Di sini Sunda ya, bukan Bunda ini seharusnya. Nah, maka kita harus memilih mana yang tepat penulisannya ya. Tentu kalau dilihat di sini, yang A, pisang Ambon itu hurufnya tidak kapital semua. Kemudian Pulau Sumatera di sini kapital ya, huruf pertamanya ya. Kemudian gadis Betawi di sini yang kapital hanya Betawi saja pada awal kata Betawi. Ya. Apakah benar? Oke, kita lihat dulu yang B. Pisang Ambon. Nah, di sini pisangnya itu huruf kapital, tetapi Pulau Sumateranya pada kata pulaunya tidak kapital. Ya, maka apakah benar? Yang C, pisang Ambon. Nah, di sini kebalikan dari yang B ya. Tetapi Pulau Sumateranya sama seperti yang A. Yang C juga masih sama seperti yang A, B. Kemudian yang D, pisang Ambon. Pisang Ambon di sini jenis pisangnya huruf kapital semua. Ya. Maksudnya yang huruf pertama dari dua kata tersebut ya.
Kemudian Pulau Sumatera. Sumatera ini huruf kapital. Kemudian Betawi ini tidak kapital semua. Maka yang lebih tepat adalah jawabannya yang A, anak-anak, ya. Kenapa? Karena pisang Ambon itu walaupun memang di sini ada nama daerah, ya, nama daerah Ambon, ya. Maka di sini karena di sini jenis pisang, ya, bukan nama daerahnya, maka tidak perlu kapital, ya. Tidak perlu kapital. Nah, sama juga misalkan gula Jawa. Nah, gula Jawa, Jawa di situ daerah kan, ya, nama pulau. Tetapi karena di situ maknanya adalah jenis gula, gula Jawa, maka tidak perlu kapital Jawanya. Gulanya juga tidak perlu kapital, ya. Nah, kalau Pulau Sumatera di sini harus kapital karena mengacu pada nama pulau, ya, atau letak pulau gitu, ya. Maka pulau dan Sumateranya harus kapital pada huruf pertamanya, ya. Kemudian yang ketiga, gadis Betawi. Nah, gadis Betawi juga di sini kan bukan jenis, ya, bukan jenis gadisnya, tapi ada sebuah gadis yang berasal dari Betawi. Beda kan kalau ini kan misalkan ada sebuah pisang yang berasal dari Ambon, bukan jenis, ya, namanya, ya. Tapi kalau misalkan maksudnya bukan pisang yang berasal dari Ambon, ya, tetapi pisang Ambon ini jenis, ya. Kemudian gadis Betawi. Gadis di sini tentu berasal dari Betawi. Nah, karena gadis ini bukan nama orang, ya, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital itu hanya asalnya saja, daerah asalnya, yaitu Betawi, ya. Maka jawabannya yang A. Empat puluh dua. Penulisan huruf kapital pada paragraf tersebut yang tepat adalah, nah, di sini kita baca teksnya. Pertandingan Persija dan Persib berakhir seri. Hal itu membuat para pendukungnya kecewa. Para pendukung menginginkan idolanya menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Nah, maka di sini jelas ada sebuah organisasi, yaitu Persija dan Persib. Organisasi apa? Organisasi sepak bola, ya, atau merupakan klub sepak bola di Indonesia. Maka di sini nama klub, nama organisasi, nama lembaga maka harus kapital, ya. Tentu mana yang benar di sini? Tampaknya yang A, yang B, yang C itu Persija dan Persib menggunakan huruf kapital. Maka kita perlu teliti yang seri dan hal. Nah, seri dan hal ini bukan termasuk nama daerah, nama wilayah, nama orang, nama lembaga, ataupun apapun itu. Di sini hanya keterangan saja, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital, ya. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Nomor 43. Gagasan utama teks tersebut adalah, nah, apa sih itu gagasan utama? Ada yang tahu, anak-anak? Gagasan utama itu sama saja atau biasa disebut dengan ide pokok. Nah, gagasan atau ide pokok tersebut biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Lalu bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa gagasan utama tersebut ada di awal atau di akhir? Kita lihat teksnya, ya, atau paragrafnya. Ingat, ide pokok itu terdapat di kalimat utama, ya. Karena kalimat utama itu ada di awal atau di akhir, maka kita lihat nih kalimat yang merupakan pokoknya atau kalimat yang merupakan inti dari sebuah paragrafnya, ya. Oke, kita lihat. Ingat, kalau kalimat utamanya di awal, maka akan diikuti oleh kalimat penjelas, ya. Kalimat berikutnya itu merupakan penjelasan, ya, menjelaskan dari kalimat utama, gitu, ya. Oke, kita lihat. Buah naga merah merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk membantu mengatasi dan menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari batang buah naga, daging buah naga, sampai dengan kulit buah naga juga
memiliki banyak kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat. Dokter juga sangat merekomendasikan buah naga merah untuk dikonsumsi karena bisa digunakan untuk terapi dalam penyembuhan kanker. Tampaknya di sini kalimat pertama merupakan kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat kedua ya dan kalimat ketiga termasuk kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan dari buah naga. Tentunya khususnya adalah manfaat dari buah naga itu sendiri ya. Nah, karena kita sudah menemukan kalimat utamanya ada di awal, kita cari kata kunci dalam kalimat utama ini. Kata kuncinya apa? Kita sesuaikan dengan pilihan ganda di sini. Yang A, manfaat buah naga merah. Apakah ada di sini kuncinya? Ada ya, ternyata ya di sini menjelaskan tentang manfaatnya ya, manfaat dari buah naga merah. Kemudian yang B, vitamin pada buah naga merah. Ada tidak? Tidak ada ya. Vitamin ini ada di kalimat berikutnya, kalimat penjelas. Kemudian konsumsi naga merah untuk terapi ada tidak di sini di kalimat utama? Tidak ada. Terapi di sini itu lanjutan ya, penjelasan dari kalimat yang sebelumnya ya. Kemudian buah naga direkomendasikan dokter itu juga kalimat penjelas, maka tidak termasuk dalam kalimat utama. Nah, ciri-ciri dari kalimat utama lainnya adalah adanya pengulangan. Ya, pengulangan apa? Pengulangan di kalimat kedua. Kalau misalkan kalimat pertama ini termasuk kalimat utama, maka kalimat kedua ini mestinya ada pengulangan kata. Yaitu apa? Buah. Ya, buah naga. Nah, di sini pengulangan dari buah naga nih. Berkaitan dengan batangnya. Nah, manfaat ya. Manfaatnya itu manfaat pada batangnya, pada dagingnya, pada kulitnya. Di sini ada pengulangan. Ya. Maka jawabannya yang A. Nomor 44. Kalimat utama teks tersebut ditunjukkan pada kalimat nomor. Ingat, kalimat utama ada di awal atau di akhir. Ciri-ciri kalimat utama yang ada di akhir itu biasanya terdapat konjungsi, misalkan konjungsi antar kalimat ya, yang merupakan penegasan atau sebuah simpulan. Contohnya, oleh karena itu ya, atau mungkin dengan demikian, maka dari itu, maka itu bisa jadi menjadi kalimat utama di akhir paragraf. Tapi kalau misalkan di awal paragraf, maka sudah jelas di sini jawabannya yang A ya, kalimat pertama. Bayam salah satu sayuran banyak mengandung zat besi. Nah, di sini ada pengulangan kata bayam lagi nih. Bayam biasanya ditanam untuk dikonsumsi daunnya, maka sudah jelas kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Nomor 45. Penggunaan tanda koma yang salah adalah, nah kita lihat di sini. Oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. Di sini apakah salah? Kita lihat yang B. Jadi, kita akan pergi menggunakan bus. Yang C, meskipun begitu, koma, Rina tetap saja marah. Dia tidak padamu, koma, karena sifatmu yang cuek. Nah, tentu di sini selain mengacu pada tanda koma, kita juga perlu mengetahui konjungsi yang dipakai. Ya, yang A ini terdapat konjungsi ada di awal ya, konjungsinya ya di awal kalimat. Maka termasuk kalau di awal kalimat termasuk konjungsi antar kalimat. Maka kalau misalkan konjungsi antar kalimat harus ditandai tanda koma setelahnya ya, setelah konjungsinya maka harus ditandai tanda koma. Yang B juga sama, ini sudah ditandai tanda koma ya, konjungsinya jadi. Kemudian yang C, konjungsinya meskipun begitu, ada tanda koma ya. Nah, maaf itu ada suara ayam, mungkin terdengar ya. Kemudian yang D, dia tidak padamu karena, nah di sini malah tanda komanya ya sebelum kata konjungsi. Kok kata konjungsinya ada di tengah-tengah kalimat? Iya, ini termasuk konjungsi intra kalimat, bukan antar kalimat, tapi intra kalimat. Kalau konjungsi intra kalimat yang terdapat di tengah-tengah kalimat atau menghubungkan antar klausa, maka tidak perlu menggunakan tanda koma, baik itu sebelum atau sesudahnya, tidak perlu ya. Maka yang benar adalah dia tidak padamu karena sifatmu yang cuek, tidak perlu menggunakan tanda koma. Maka yang salah sudah jelas yang D. Kemudian nomor 46.
penggunaan tanda titik yang tepat adalah, nah, tanda titik. Kita lihat yang A ya. DRS. DRS itu Dr. Andes. Kalau sekarang biasa dikenal dengan SPD ya. Maka DRS atau SPD ini merupakan gelar untuk gelar sarjana pendidikan. Biasanya profesinya guru ya. DRS, Tanto Sutopo merekomendasikan kampus yang didirikannya untuk berlatih lari. Tanda titiknya ini pada kalimat yang A, ini terdapat di akhir kalimat ini sudah benar, tapi masih ada yang salah. Kenapa? Di sini pada nama gelar itu diakhiri oleh tanda titik seharusnya, bukan koma ya. Maka yang A salah. Yang B, pada tahun 1928, Sumpah Pemuda didengungkan oleh segenap pemuda Indonesia. Maka kita sudah tahu bahwa kalau misalkan nama nominal 1000 ya, atau puluhan ribu, maka harus menggunakan titik ya, bukan koma ya. Kecuali kalau misalkan rupiahnya. Maka di sini salah ya, bukan tepat tapi salah. Maka yang B belum benar jawabannya. Yang C, pengacara Siswanto, S.H. mendampingi Nenek Malang itu di pengadilan. Apakah benar? Tentu benar ya. Di sini sarjananya sudah menggunakan titik, bukan koma lagi. Ya. Kemudian pengacara Siswanto. Nah, kalau misalkan untuk penulisan nama ya, nama seseorang dan gelarnya, maka perlu ada tanda koma sebelum gelarnya ya. Nah, di sini kecuali kalau misalkan nama seseorang tersebut itu berada di belakang gelarnya. Misalkan Profesor Sutomo ya, misalkan itu, maka bukan menggunakan koma tapi titik. Tetapi kalau misalkan namanya ada di depan gelarnya, maka setelah nama itu harus ada koma. Sudah benar ya C ya. Kita lihat yang D. Yang terhormat, Kepala Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jalan Cikini 71 Jakarta, ini salah ya. Yang terhormat ini seharusnya, ini kan merupakan singkatan ya, maka harus menggunakan titik. Yang terhormat titik ya. Kepala Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jalan Cikini 71 Jakarta, ini tidak tepat ya, seharusnya titik. Nah, jadi jawabannya yang C. Karena ini masih penggunaan tanda titik, sebenarnya yang C juga masih salah karena di sini kata mendampinginya menggunakan huruf kapital, tapi tidak perlu kita persoalkan karena yang kita persoalkan adalah tanda titiknya, bukan huruf kapital ya. Maka jawabannya yang C. Simpulan teks tersebut adalah, kalau misalkan menjawab soal yang berkaitan dengan simpulan, maka kita harus membaca teksnya. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Ya, di sini berarti berkaitan dengan tidur ya. Tidur, misalkan orang yang tidur itu harus berapa jam sebaiknya, karena akan bermanfaat untuk apa gitu ya, kalau misalkan sesuai dengan jamnya gitu ya. Maka simpulannya apa? Yang A, tidur yang cukup dapat mengurangi imunitas. Tentu di sini salah ya, karena di sini seharusnya meningkatkan atau memperbaiki imunitas. Kalau misalkan tidur yang cukup, maka jangan sering-sering begadang ya anak-anakku semua. Yang B, tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. Nah, ini kebalikannya. Seharusnya 8 jam per malam atau per hari, sehari ya. Sehari itu 8 jam seharusnya, bukan kurang. Kemudian yang C, tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun loh. Kok tidak bangun-bangun? Ini tidak bangun-bangun kenapa? Karena malas atau pingsan atau jangan-jangan meninggal ya. Maka jawaban yang C salah. Tentu yang lebih tepat adalah yang D. Tidur dengan waktu cukup dapat melindungi diri dari penyakit. Benar ini ya. Penyakitnya apa? Kalau misalkan
kita sering begadang, sistem imunnya berkurang, maka akan rentan sekali mendapatkan penyakit. Maka jawabannya yang D. Nomor 48. Kesimpulan teks tersebut yang tepat adalah sama seperti tadi ya, kita harus membaca teksnya. Limbah atau hasil buangan kapal sering menimbulkan masalah yang sangat serius bagi biota laut. Belum lagi ulah penumpang yang membuang sampah, ya, ini sampah sembarangan ke laut. Mereka tidak menghiraukan pengaruh sampah-sampah dan gas buang tersebut terhadap kehidupan di laut. Padahal mereka tahu bahwa air juga merupakan sumber penghidupan nelayan, ikan terumbu, dan biota laut lainnya akan pergi ke laut yang lebih dalam. Lebih parah lagi, ada beberapa yang mati karena pencemaran laut tersebut. Sumber kehidupan nelayan pun ikut terganggu. Maka simpulannya apa? Kita lihat, para penumpang tidak menghiraukan sampah terhadap kehidupan laut. Ini kurang tepat ya. Yang B, air laut tercemar tidak dapat digunakan sebagai tempat ikan dan terumbu karang. Memang benar ya, tetapi kurang lengkap nih. Karena tidak hanya membahas tentang air laut ya, tapi dampak dari limbah dan hasil sampahnya itu dan keterpengaruhnya terhadap nelayan ya. Karena di sini kalimat terakhir ada nelayan juga nih mempengaruhi ya. Limbah dan sampah akan mencemari laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Nah, oke, kita pertimbangkan ya. Yang D, limbah dan sampah sering menimbulkan masalah yang sangat serius bagi biota laut. Tidak hanya biota laut ya, tetapi menimbulkan masalah juga bagi nelayan. Yang jawabannya yang C. 49. Ringkasan teks tersebut yang tepat adalah, ingat, ringkasan itu sama saja dengan rangkuman. Kita ambil kata kuncinya ya. Karena di sini terdapat 2 paragraf, maka kita perlu mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf tersebut. Tidak hanya kalimat utama, kita juga kita harus mengunci, kita cari, kita tentukan kata kunci dari kalimat utama tersebut. Paragraf pertama ini kalimat utamanya ada di awal ya, kalimat pertama. Begitupun dengan paragraf kedua, itu kalimat utamanya ada di kalimat pertama juga ya. Maka dari kalimat pertama, paragraf pertama, dan kalimat pertama pada paragraf kedua, kita ambil kata kuncinya, lalu kita masukkan, sesuaikan dengan pilihan ganda. Kita lihat yang A. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di sini hanya mengacu pada kalimat utama pada paragraf kedua ya. Kucing merupakan, yang B, kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Ini juga masih belum mewakili dari kedua paragraf, baru mewakili di kalimat utama paragraf pertama. Yang C, kucing biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Ada tidak? Tidak ada ya. Yang D, kucing binatang peliharaan dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Maka ini sudah mewakili dari kedua paragraf tersebut ya, melalui dari kalimat utama. Maka jawabannya yang D. Terakhir, jenis kedua teks tersebut adalah, nah kita lihat di sini yang teks 1 dan teks 2, ada 2 teks ya. Teks 1. Ini teks 1 ini kalau misalkan anak-anak baca, di sini terdapat beberapa kata istilah ya. Tentunya terumbu karang di sini terdapat hasil penelitian bahwa ya, sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga. Di sini terumbu karang ini dianalisis nih. Ternyata terdapat beberapa jenis ya. Ada jenisnya filum Cnidaria, kelas Anthozo. Ya, kemudian diteliti lagi bahwa koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polp. Ya, di sini ada beberapa istilah ya, dan tentu istilah di sini merupakan hasil dari pengamatan ya. Yang teks kedua ini tentunya belum ada ya istilahnya, istilah dari berkaitan dengan sungai ya. Di sini
hanya menggambarkan dari daerah hulu sungai. Daerah hulu sungai Bengawan Solo menggambarkan ya di sini ya. Maka lebih tepatnya jawabannya apa? Yang mana? Yang A ya, observasi dan deskripsi. Ingat, teks hasil observasi itu merupakan teks yang merupakan penjelasan dari hasil pengamatan. Tentunya terdapat beberapa istilah di sini ya atau kata khusus. Kemudian deskripsi di sini hanya menggambarkan suatu objek ya, atau suatu benda. Menggambarkan kemudian seolah-olah tuh pembaca itu dapat melihat, dapat mendengarkan, dapat merasakan dari apa yang digambarkan dalam teks tersebut. Maka jawabannya yang A. Nah, kita sudah membahas latihan soal ini dari nomor 36 sampai 50. Kita juga sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak juga sudah melihat video pembahasan dari nomor 1 sampai 15, kemudian lanjutannya lagi nomor 16 sampai nomor 35. Maka pembahasan latihan soal PAS ini sudah kita selesaikan ya. Maka harapannya, sebelumnya kita lihat dulu ya apakah benar semua ya. Nah, kita lihat skornya. Ternyata ada yang salah nih. Oh, maaf ya. Ternyata nomor 42 itu seharusnya yang mana? Yang B ya. Karena hal ini ada di awal kalimat, maka harus kapital ya. Maaf ya. Jadi jawabannya yang B ini. Nah, setelah membahas soal ini, harapannya anak-anak itu bisa lebih mengerti, bisa lebih hati-hati dalam mengerjakan, lalu kalian juga bisa setidaknya bisa memahami ya ciri-ciri, misalkan tadi ada kata baku dan tidak baku, kemudian kalian perlu menghafalkan struktur dari jenis-jenis teks dalam semester ganjil ini ya. Ada teks deskripsi, ada teks cerita fantasi, ada teks prosedur, dan teks laporan hasil observasi. Itu anak-anak perlu menghafalkan strukturnya, jangan sampai tertukar atau lupa. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga dapat kalian pelajari terus ya. Karena video ini diposting di YouTube, maka bisa kalian lihat secara berulang kali. Oke, sekian. Maaf kalau misalkan ada kesalahan. Kita sama-sama belajar ya. Jangan takut salah. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki ya. Oke, sekian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.